Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sore ini saya akan membuat vlog tentang situs Tapaan yang merupakan suatu situs dari Abu Layon leluhur masyarakat Lasem. Ikuti perjalanan saya ya. Ini agak jauh dan kami jalan kaki yang jalannya menanjak. Nih, tanjakan kita naik. Sudah jam 4:30 ini di sini. Karena situs ini berada di atas gunung. Teman-teman, tuh lihat di bawah itu. Tempatnya seperti ini. Karena ini sedang musim kemarau, jadi daun-daun jati di hutan ini pada gugur ya. Nah, sehingga seperti ini jalanannya dipenuhi dengan daun-daun jati yang kering. Wihara. Oh, nah di sana tuh teman-teman, itu wihara ya. Wihara terowongan dari belakang ini. Jalannya naik terus teman-teman. Ini lumayan, ini ada lapangan, kayak lapangan gitu, tanah yang lapang agak luas. Camping di sini enak ini kayaknya. Pemandangannya bagus banget. Tuh lihat itu, mataharinya akan tenggelam, masih tinggi juga karena ini sekitaran jam 5. Bagus banget pemandangannya. Saya mau foto dulu ya. Disinilah teman-teman yang kita cari, sudah kita temukan, yaitu situs tentang Abu Layon leluhurnya masyarakat Lasem. Nah ini ya, namanya Punden Tapaan, Padepokan Panca Wiyasa, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Punden Tapaan Eyang Pangeran Empu Santi Bodro yang lahir tahun 1432 dan wafat 1527. Di sini adalah Abu Layonnya teman-teman.
Ki Sendang wafat tahun 200 sebelum Masehi. Saat Sampit terlanda wabah muntaber dan banyak yang meninggal, mengakibatkan orang-orang yang masih sehat bersepakat meninggalkan daerah Sampit dan dipimpin oleh seorang tua bernama Ki Sendang. Selanjutnya merantau menyeberangi lautan menuju ke suatu pulau di selatan Pulau Brunei dan mendarat di ujung sebelah timur Gunung Kendeng, merapat di pantai yang pemandangan teluknya sangat indah. Sekarang menjadi desa Kragan, Pandangan Kragan. Setelah membuka hutan dan membuat desa, ladang, pekarangan, bumi, dan sebagainya, akhirnya diberi nama Tanah Jawi. Orang-orang Dayak Sampit mengganti nama dirinya menjadi Wong Jowo mulai tahun 230 sebelum Masehi, dan Ki Sendang diwisuda menjadi Datuk Tanjung Putri, yaitu timur Gunung Argopuro, menjadi Dukuh Sendang Terjan Kragan, dan menetapkan kalender Jawa Wuning sebagai tahun 1 Jawa. Agama yang dianut adalah kepercayaan Wuning atau Kanung. Tahun 200 sebelum Masehi, pemerintahan Tanjung Putri diserahkan pada Niraki dan Hang Lelesi suaminya. Tahun 85 sebelum Masehi terjadi hubungan dengan suku Jawa Sampung yang kebudayaannya lebih maju dan ahli dalam pengelolaan bermacam-macam logam. Bahkan ada yang saling menikahi antara Jawa Wuning dan Jawa Sampung. Tahun 1 Masehi terjadi letusan Gunung Argopuro. Tahun 100 Masehi Tanjung Putri kembali ramai, dipimpin oleh Datu Yang Wusan di kota Bejagung atau Hang Tuban. Tahun 110 Masehi terjadi gempa besar, dan tahun 115 Masehi Datu Wang Tusan, pendiri kota Tuban, mendeklarasikan negara Jawa Dwipa. Hal ini ditandai dengan bersatunya Jawa Wuning dan Jawa Pegon. Ini dari sumber buku sejarah ilmu Kanung dan penyebarannya. Ki Sendang wafat tahun 200 sebelum Masehi. Tahun 385, seorang Jawa Purwa yang wegik, wilet, dan wicaksono mengajak wangsanya cikal bakal di bumi pegunungan Argasoka di lereng sisi barat Gunung Argopuro. Mereka menggalang desa yang tempatnya indah di suatu teluk yang banyak tumbuh pohon jambe atau pucang dan rembulung atau resulo. Desa ini dinamakan Pucang Sulo. Setelah desa ini menjadi besar, Tataraharja, sang pemimpinnya yang sangat meluk bernama Yang Sambodro, diangkat oleh rakyatnya menjadi datu atau kepala adat. Pada tahun 387 sebelum Masehi, beliau mengajarkan ilmu Kanung di Istana Kedatuan di Pucang Sulo. Kemudian pindah ke Putuk Punggur Argosoko. Perguruan berupa taman sanggar padepokan di Potapaan Argosoko. Dibantu anaknya Dewi Sibaha yang baru berumur 22 tahun. Pada tahun 385 sampai 471 mendirikan Kedatuan Pucang Sulo. Beberapa sumber menyebut Dukuh Sulo Sriombo Lasem dan daerah SMK Cendekia Lasem berada saat ini.
yang terletak di pesisir barat Gunung Argopuro. Kedatuan terkenal dengan armada laut wanitanya yang kuat dan kejam. Tahun 390 Masehi, Datu Yang Sambodro membuat pelabuhan dan galangan kapal atau dak palwa ke Sunglon Buge atau Gunung Buge. Sekarang menjadi ladang dan kali disebut Palwadak, selatan Dusun Tulis Selopuro, Kecamatan Lasem. Dari Gapuro inilah dibuatkan jalanan ke timur sepanjang lereng Pegunungan Argosoko hingga pusat kota Pucang Sulo. Inilah teman-teman sejarah yang dituliskan di situs Tapaan ini. Telah saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Punden Santi Bodro. Nah, untuk selanjutnya biar Pak Imron yang bercerita ya, karena saya juga kurang paham tentang punden ini. Monggo Pak Imron. Punden Santi Bodro. Nah, untuk selanjutnya biar Pak Imron yang bercerita ya, karena saya juga kurang paham tentang punden ini. Monggo Pak Imron. Pak Imron yang akan bercerita. Monggo Pak Imron. Saya jadi sejarawan baru ini, Bu. Ada yang teruskan Mas John ini ceritanya. Teman-teman, kalau yang di sini inilah yang dinamakan dengan Punden Leluhur Kanung Argasoka. Ini di sini terdiri dari ada reliknya Eyang Ki Sengdang. Itu ke Jawa kurang lebih 230 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum ada Nabi Isa, sebelum ada Nabi Muhammad. Nah, beliau berasal dari Sampit, yang kebetulan dia nyebrang ke selatan sampai di Pandangan akhirnya sampai di Tanjung Sari dan Sendang sebagainya. Tapi kebetulan saat beliau mencari tempat untuk rakyatnya, akhirnya ketemu di daerah Kajar Atas yang kemarin kita ketemukan. Itu ada gunung ada banteng itu tuh, yang batu kepala banteng, itu kan arahnya ke sana. Situs itu ya, situs kepala banteng. Kemudian setelah itu, kalau yang di sini itu ada Abu Layon Eyang Hansam Badra, itu wafat tahun 425. Beliau adalah yang membuka Kedatuan Pucang Sulo, yang kebetulan ada menurut riwayat sejarah ada di sekitar Sulo Sriombo dan sekitarnya sampai dengan sini sebenarnya. Jadi menurut risalah disinilah pertapaan beliau. Di sini ini Teluweng ya Pak ya? Di sini ini bukan ikut Teluweng, tapi ini ikut Ngasinan. Ngasinan ini ikut Warugunung. Tapi kalau atasnya sedikit sudah Sendang Soyo. Jadi Sendang Soyo masuk. Jadi perbatasan Sendang Soyo dengan Warugunung ya? Kalau yang kita tempati ini sudah masuk Sendang Soyo, Sendang Soyo sedikit. Kemudian yang ketiga itu ada Abu Layonnya Dewi Sibahak. Dewi Sibahak itulah yang meneruskan perjuangan Hangsam Badra, yang kemudian beliau menikah dengan dari luar sana, dari Campai ya Mas ya? Bukan, dari Taiwan. Oh, bukan. Daerah
pegunungan itu seperti itu. Agastya Kumbayani. Oh, Maharsi Kumbayani. Karena beliau yang mengalahkan Dewi Sibaha, akhirnya beliau diangkat menjadi suami dan kebetulan akhirnya diberi tanah di daerah Dieng. Jadi beliau yang meneruskan perjuangan di Dieng. Dewi Sibah di sini, adiknya Dewi Simaha yang ada di Jepara ya Mas, ya, di daerah Jepara. Setelah itu putus jauh, akhirnya sampai ke Yang Ranggawajiyabodro itu yang menemukan yang menamakan Lasem. Beliau ada juga di sini Abulayonyo, dan terakhir adalah Yang Empu Guru Pangeran Santibodro yang dikenal dengan Tumenggung Wilwotekto, yang akhirnya menurunkan yang putra terakhir itu yang bernama Santi Kusumo yang dikenal dengan Sunan Kalijogo. Itu kebetulan semuanya adalah dari sini. Kebetulan yang penerus Lasem juga dari Santibodro. Jadi Santibodro itu adiknya Widyabodro yang kebetulan menjadi Adipati Lasem yang pertama. Jadi Adipati Lasem yang pertama, kakaknya masuk Islam tapi adiknya masih beragama asli. Sehingga beliau yang menurunkan Santi Puspo dan sebagainya sampai ke Santiwiro Mbah Srimpet itu dari Mbah Santibodro. Sebenarnya kalau dari silsilah, dari cerita di buku catatan itu ada di sana. Itu yang sepengetahuan saya. Jadi mungkin nanti Mas yang bisa nambahi. Jadi kan kalau yang di sini kan tercatat jadi tahun 390 itu Datu Hangsam Badra membuat pelabuhan galangan kapal di Dak Palwa. Dak Palwa itu juga Sunglon Bugel, Gunung Bugel, berarti sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita itu dulu adalah galangan kapal zaman masih Jawa Dipa, masih daratan wilayah selatan dengan sini belum bersatu. Dulu kan kalau di peta Jawa kuno itu kan memang terpisah. Jadi di daerah Gunung Bugel itu dulu mungkin pantai gitu kan, pantai. Makanya kan membuat galangan kapal. Mungkin monggo Mas Yon bisa tambahin. Oke. Makasih ya Pak Imron ya. Mungkin yang lebih mendalami dari awal. Ya, coba nih saya tanyakan pada Pak Yon. Saya menuju ke dalam. Teman-teman, inilah di dalamnya. Seperti ini kondisinya. Kunden tapaan ya Pak Yon ya. Saya shootnya dulu. Kunden. Leluhur Kanung Argasoka. Nah selanjutnya biar Pak Yon yang bercerita. Monggo Pak Yon, tolong diceritakan tentang punden tapaan ini. Saya hanya nambahi sedikit saja tadi yang disampaikan oleh teman kita Mas Imron itu. Ya seperti itu, sudah betul kalau kita runut dari catatan sejarah lokal. Cuman ini kan ada 5 Abulayon. Oh iya. Nah, ada 4 Abulayon sebetulnya. Dan yang relik itu patung. Oh patung relik. Ya, relik itu patung. Patung kecil itu namanya relik. Nah itu kenapa ditulis relik? Karena yang di Sendang sebelum datang ke sini itu belum ada Buddha, Hindu belum ada. Jadi tradisi Abulayon belum ada. Jadi tradisi seperti itu, tradisi seperti apa ya, yang namanya apa tahu, yang setelah wafat kemudian jasadnya dikremasi, dibakar. Itu zamannya
Ki Sendang belum ada, sehingga di sini ditulis relik. Ini sudah betul. Kalau seandainya ditulis Abulayon itu malah salah. Belum ada. Iya, kalau belum ada. Sehingga memang saya kira sangat cermat sekali menuliskan literasi yang ada di Punden Tapaan ini. Dan yang paling mencolok karena ini adalah pusat dari Abulayon. Abulayon itu sebuah pengingat, namanya kan Abulayon, ya kan? Nah, yang dimaksud Abulayon itu ini loh. Oh ini. Jadi menurut Abulayon. menurut kepercayaan dari apa ya, kepercayaan dari yang menyelenggarakan Abulayon, ini dibakar, ya kan, menyala Abulayon, abu yang jatuh di sini ini kemudian bisa secara spiritual itu kontak dengan beliau-beliau yang ada di sini. Oh, yang disebutkan ini ya, ada Iya. 5. Ada 5. Tempat ini berarti sebagai penghargaan dari masyarakat Lasem kepada Leluhurnya ya. Leluhurnya yang di sini ada 5 ya. Masyarakat Lasem. Itu yang dimaksud dengan Punden Tapaan. Punden itu artinya pepunden, yang dihormati, dipundi-pundi. Tapaan itu tempat ini namanya Tapaan. Karena dulu dijadikan sebagai tempat bersemedi, bertapa di sini. Oh, tempat bertapanya. Iya. Para leluhur ini. Tidak, para leluhur ini bukan, tapi bagi orang-orang yang memerlukan untuk bersemedi, bertapa, tempat yang paling baik. Meditasi itu di Lasem, itu di sini. Makanya kemudian tempat ini dinamakan sebagai Tapaan. Konon ya. Saya tidak pernah bersemedi juga tidak semedi. pernah ya. Ada tempat semedi apabila kemudian dia berada duduk di benda padat, misalnya batu, itu cepat dia menghantarkan pada konsentrasi. Akan lebih cepat lagi kalau yang di bawah tempat kita melakukan meditasi itu emas. Oh, duduknya di atas emas gitu. Di atas emas. Bukan terus emas kita duduki, di dalamnya. Di dalamnya ada emas. Itu mengandung tanah emas. Partikel emas. Partikel emas ya, yang ada di dalam tanah itu. Nah, iya. Yang lebih ekstrim lagi itu memang ya batangan emas itu kemudian dipendam, kemudian dijadikan tempat untuk bersemedi. Ini lebih membawa orang cepat konsentrasi. Nah, ini adalah sebuah nama yang kita kenal sebagai Tapaan di sini ini. Ini sudah dipilih tempat ini sebagai tempat untuk bertapa. Nah, kita tidak tahu di dalam tanah ini ada apa, kita tidak tahu. Di dalam tanah ini ya. Tapi yang jelas ada apanya. Kita melakukan semedi tapa ya tempatnya di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Yang jelas itu tadi sudah sampaikan kepada kita semua oleh Mas Imron. Yang tertera di sini itu adalah para leluhurnya Lasem ya. Iya. Yang akhirnya juga menyebar kemana-mana ya. Yang tidak hanya akhirnya juga bisa menyebar kemana-mana karena ada literasi. Ya. Ada tulisan, dan yang menulis itu awal mulanya adalah yang kelima, yaitu Eyang Pu, guru Pangeran Santri Bodro itu yang menulis. Beliau seorang sastrawan, seorang ahli agama. Karena keahliannya itu beliau diminta supaya menjadi empu di Majapahit.
malah kemudian tidak hanya sebagai empu tapi sebagai Temenggung. Temenggung. Akhirnya di pemerintahan itu yang menulis itu ya Empu Santi Bodro itu. Yang Empu Santi Bodro. Ya, kitabnya menjadi Bodro Santi itu ya. Oh, kitabnya jadinya Bodro sekarang Santi. menjadi pedoman Lasem dalam menuliskan sejarah-sejarah lokal. Nah, itu. Nanti coba kita tidak lanjuti, ada kemah budaya kecil-kecilan bila di sini. Jadi Oh ya, insya Allah nanti aku ikut. yang langsung kita adakan kemah budaya yang selama ini belum pernah terjadi. Belum. Nah, kemah budaya yang benar-benar berbudaya yang memang mengupas kebudayaan Lasem yang dimulai Dan Lasem. dari sini. Ya, nanti insya Allah kita ikut ya. Monggo. Mungkin kalau sudah tidak PPKM. Iya, ini masih. Nah, itu yang di suasana atas PPKM. ada tulisan. Kenapa ditaruh di atas Huning Mahuningi Manungso Bodro Santi yang di bawah itu? Huning Mahuningi Manungso Bodro Santi. Tulisan ini adalah tulisan yang masih misterius, betul ya? Iya. Maksudnya Masih misterius. misterius, masih misteri. Orang mengatakan bahwa sebetulnya kunci dari Lasem itu ya Huning Mahuningi Manungso Bodro Santi. Dan tadi sudah disampaikan Mbak Karsit yang dinamakan Huning Mahuningi Manungso Bodro Santi. Jadi harusnya tempat ini menjadi diuri-uri Mas ya. Di depan itu harus diuri-uri. Tempat ini adalah tempat leluhur. Tempat leluhur yang Sebelum kita jelas adalah kemana-mana seharusnya memang ya Sini ya. karena merupakan kita di tempat sini. leluhur. Kita kunjungi sebagai pijakan kajian sejarah. Iya. Jadi akhirnya Nun Sewu ya orang datang ke sini kan niatnya banyak ya. Macam-macam ya. Ada yang ke sini ini untuk menenangkan diri, ke sini untuk mengenang nenek moyang. Iya. Di sini ada yang malah buluk, ada yang ekstrim. Untuk mencari nomor. Iya. Mencari nomor. Biasa itu seperti itu. Kita datang ke sini, Kalau teman-teman kita ini- nanti akan melakukan kemah di sini adalah dalam rangka Untuk menggali sejarah ya. kajian sejarah. Ya, kajian sejarah. Kajian tentang- sejarah itu akan cocok kalau didahului dari sini karena memang ini apa ya, bukan tempat yang tertua, tapi Abu Layon yang ada di sini itu adalah Abu Layon para leluhur. Lelayan, iya, Lasem. para leluhur Lasem. Para leluhur Lasem. Iya. Dan ada sejarah secara tertulis juga. Ya, Itu ya, terima kasih Pak Imron. Terima kasih juga untuk Mak Yan ya. Wujudnya teng tulis niki, kalau semana-mana tadi Riki ini dijajah London niku ibadah London niku main di teng Lasem. Nah terus ngalih teng Magersari ini kan pun pemerintahane pun gantos malih gubernur Londo. Dan niku kan gulung mesti kan ngeten nalika semanten niku kan tiang-tiang saking Riki, dados nika Tras Silastuti, Santi Bodro ingkang bajeng menika pun kan naminipun niku Santi Puspa. Santi Puspa ngonten Caruban niku, Caruban, nomor iya. 2 Silastuti. jelas putih. Nggih, nomor 3 Sulantari dadi bojone Temunggung Pamot. Bangutan. Pamotan terusan Ki Ageng Bedhok Santawira nggih teng Pamotan. Nek pakem Santi Bodro niku kan isine niku 1360 sloka. Sak slokane niku 6 baris. Lah mengko 1300 mulai puji nganti laku 8. Itu tembangnya tembang napa niku, Pak? Wonten tembangnya mboten niku? Nggih dikidungake nek saged. Dikidungake. Nggih dikidungake. Nah kula mboten saged iki, Mas. Suarane elek mareh. Ora Masnya. Teman-teman semuanya, inilah suatu pemandangan yang sangat indah di sore hari. Nah, di sana, di bawahnya matahari, itu adalah laut utara Pulau Jawa.
yang ada di Lasem. Di bawahnya pepohonan ini yang ada non jauh di sana terlihat, itu adalah kota Lasem, teman-teman. Pemandangannya seperti ini, sangat indah sekali. Nah, itu ada teman saya yang sedang jadi kameramen. Tidak tahu itu buat videonya, buat video tentang apa. Ini teman-teman, pohon jatinya daunnya sedang berguguran. Karena ini memang sedang di sini musim kemarau. Teman-teman, saya rasa cukup dulu video saya kali ini tentang Punden Tapaan, yang mana di dalam Punden Tapaan terdapat Abu Layon, leluhur-leluhur Lasem. Ikutilah terus channel saya Yanti Lasem yang akan menyampaikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang situs-situs sejarah yang berada di Lasem. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.